Ya, sampai ke rumah dipukuli, dam berdarah. Saya bangkit, saya keluar depan rumah, saya teriak-teriak. Saya bilang, "Pa, wacu hamisu, Pa, aku buat salah apa? Mai pun yong yuk Pa, suhun pun empat Pa. Jangankan pakai narkoba, merokok pun aku nggak pernah Pa. Wai suhami, salahku apa Pa? Pa wa empat hauke langi lui, Pa aku nggak pernah ambil uang orang. Pa wa empat hauke langi mikia, Pa aku nggak pernah mencuri, nggak pernah merampok. Pa wa empat pak langi kia, Pa aku nggak pernah pukul anak orang." Saya bilang, "Wai suami, salahku apa Mi?" Jadi papa bilang, "Lu pusu kok nggak masalah. Hanya lu sholat, hanya saja kau sholat Mas." Jadi karena sholat tuh saya kena pukul. Sementara hari ini kan anak-anak kaum muslimin tuh umur 10 tahun kata Nabi, kalau nggak mau sholat pukul. Ini gara-gara sholat kena pukul. Kena pukul. Itu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat bertemu kembali dengan kami Bersahadat Channel. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit para mu'alaf yang harus menghadapi ujian. Jenisnya berbeda-beda antara seorang mu'alaf dengan mu'alaf yang lain. Marilah kita simak tentang seorang mu'alaf yang tabah menghadapi ujian hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Saudara kita ini bernama Andi Baso Aryaji, sarjana ekonomi. Ibu Bang Andi berasal dari Makassar, suku Bugis, beragama Islam. Sedangkan ayahnya keturunan Cina, beragama Buddha. Bang Andi adalah anak lelaki yang paling tua. Dalam budaya Cina, anak laki tertua adalah merupakan penerus marga yang tidak boleh pindah dari agama Buddha. Oleh karena itu, sang ayah melarang keras Bang Andi memeluk agama Islam. Waktu SD, saya sholat itu papa belum melarang. Tapi ketika sudah SMP, di sini mulai dilarang. Karena papa melihat dulu waktu SD kan, kenapa disekolahkan di Australia karena ekonomi sulit. Kedua, kenapa sholat nggak beliau larang? Karena waktu itu beliau melihat masih SD, masih ikut-ikutan agamanya. Ketika sudah SMP sudah mulai dilarang. Apalagi kan masalah mat. Saya ini kan anak laki-laki yang paling besar ya. Kalau dalam tradisi Tionghoa, itu tuh orang-orang Cina tuh, anak laki-laki paling besar tuh dia penyambung marganya, silsilah dari keluarga besar mereka. Jadi kalau ada yang murtad dalam tanda kutip versi mereka, kan keluarga besar kan Buddha nih, masuk Islam, ini aib besar, bencana bagi keluarga besar papa lah. Makanya saya ini nggak boleh masuk Islam, dilarang, nggak boleh ibadah Islam. Bahkan saya itu di khitan, di sunat tuh dan bisa baca Al-Quran baru di kelas 1 SMA, sedang liburan mau naik ke kelas 2 SMA malahan. Karena saking dipantau sama ayah nggak boleh belajar di Nul Islam tadi. Di hitam itu tahu papa dulu. Ya nggak unik juga ceritanya. Jadi waktu itu rumah kami direnovasi total, diperbaikilah. Sebelumnya kan saya kan bolak-balik ya. Waktu tamat SMP mau SMA saya bilang, "Pak, saya mau sunat, ada khitanan gratis." Waktu itu ada pesantren di Lorong 3 Tanjung Merauke tuh buka, ada sekaligus buat khitanan massal. Saya mau ikut, nggak boleh, dilarang dia. Jadi saya sempat stres 3 hari kalau dilarang, nggak boleh kan. Tapi mau nggak mau saya tinggal sama papa, beliau kasih makan, kasih tempat tinggal, nggak mungkin saya kabur kan gitu kan. Jadi ya udah ngalah kan itu, sempat stres 3 hari. Kemudian adalah lama-lama bisa move on. Nah pas kelas 1 SMA liburan nih, lagi masa liburan mau ke kelas 2 SMA, rumah direnovasi.
direnovasi, daun pintu diganti, seng di atas udah borok-borok diganti, semen di keramik. Nah, jadi kan banyak tukang ya dipanggil. Papa mandorin tuh, sibuk-sibuk mandorin. Saya dapat uang 300.000, saya ingat. Saya jumpai mama, mak ini ada uang mak 300.000. Ini lagi liburan sekolah. Jadi kalaupun saya sunat beberapa 1 minggu sembuhnya itu, saya bilang kan, masuk sekolah nggak ketahuan. Kok masuk sekolah pakai sarung, malu juga, ada SMA kan itu kan. Jadi apa Mas Slamet? Jadi saya bilang sama mama mau sunat. Mama bilang mama nggak berani ngizinkan. Kalau memang kau mau sunat, kau izin sama papa. Aduh, gimana lah nih ya. Ini Bismillah saya harus izin kan gitu. Karena gimana pun nanti kalau saya udah sunat kan ketahuan pasti kan gitu Mas Slamet. Jadi papa lagi sibuk mandur sana sini. Saya tiba-tiba masuk lah. Pak, wah sunat. Saya ibu, Pak aku mau sunat. Boleh nggak? Saya bilang gitu. Papa lagi sibuk mandorin ini itu, dia bilang, ya udah cincai lah, ya udah terserah lah katanya. Masih tah kan itu kan. Jadi ya udah, alhamdulillah dalam hati gitu kan. Saya cuma, mak boleh mak, kata papa mak boleh. Terus boleh kan itu. Ya naik kereta, dibawa ke mantri, disunat, suruh sadat ulang lagi kan, dicandai. Ini nggak bisa nih pakai pisau biasa, pakai kampak nih. Kan nggak tahu-tahu ya Mas Slamet ya. Jadi alhamdulillah saya di khitan. Malam itu paginya, kenapa namanya istilahnya, bekas jahitan itu kan masih terasa. Ya saya teriak lah, wah gitu, saya teriak. Papa gue bilang, hamang isya tuh, suara siapa tuh, aneh luan, ribut kali katanya. Mama bilang, Fu Tian, suara saya, suara Fu Tian. Apa dia teriak itu? Tapi dia sunat, jadi wajar lah dia teriak-teriak. Hah? Sunat? Kata papa. Siapa yang nyuruh dia sunat, kata papa itu kan. Dia bilang gitu, papa bilang gitu. Nah, jadi saya alhamdulillah gitu kan. Jadi alhamdulillah gini, Mas Slamet. Ternyata waktu dia sibuk mandor ini itu mandorin tukang, dia tuh nggak sadar, nggak fokus. Dia tuh bilang boleh, terserah kalau mau sunat kan. Jadi memang Allah lah yang menggerakkan lidahnya bisa ngomong gitu kan. Kan nasi udah jadi bubur nih. Ya nggak mungkin disambung lagi kan. Nah, jadi ya alhamdulillah. Jadi dia cuman merepet gitu aja kan. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Jadi melanjutkan. Jadi pasca itu kan Mas, banyak tragedi terjadi di rumah. Maksudnya beberapa kali ketahuan sholat, dipukul sama papa gitu kan. Kemudian bicara agama sedikit mau dakwahi beliau, nggak diterima, tampar gitu-gitulah. Jadi betul-betul dilarang keras lah sama papa kan. Bahkan kalau di rumah itu Mas, kami kalau puasa itu dalam kondisi di dalam kamar makan sahurnya, lampu kamar dimatiin kan gitu kan, lampu kamar dimatiin, makannya pakai tangan langsung, nggak pakai sendok kan, sunnah juga kan. Kalau pakai sendok kan bunyi, ketahuan sama papa, dia belum tidur, dia modelnya kalong nih. Iya. Kalau malam tuh sampai pagi dia tuh on, kalau siang tuh sampai sore dia tidur. Jadi kita sahur kan dia belum tidur. Kalau mama kan boleh puasa, boleh sholat kan nggak dilarang. Nah jadi dimarahi beliau, nggak boleh beribadah. Karena waktu itu juga waktu sholat nggak sempat ke masjid, sholat di rumah dalam kamar. Zuhur dah tinggal salam aja kan yang rakaat terakhir. Papa panggil, Tian cuci banyak nih pangking, keluar sebentar dari kamarmu, kak papa cukup kopi, buatkan papa kopi, dia bilang. Ini saya keluar dari batalkan sholat saya, buatkan beliau kopi, masuk dari kamar, saya ulangi sholat dari rakaat awal. Jadi sulit memang. Karena itu pulang dari masjid, rambut masih basah, bekas wudhu, lihat hama kok rambutmu kok basah. Lu pasti wan masjid, kok pasti dari masjid katanya. Saya bohong lah jadinya supaya nggak dipukul dia kan. Kemudian azan berkumandang, suara azan sampai rumah. Saya waktu itu mau keluar, lu lagi gimana? Pasti lagi masjid, pasti mau masjid. Bisa ya nggak boleh, langsung larang dia. Jadi terakhir ngakalinnya itu setengah jam sebelum azan saya udah ke masjid duluan, jadi nggak ketahuan. Nah, jadi ngatasinya gitu Mas. Jadi dilarang beliau lah. Jadi waktu SMA dia menilai ini anak sudah betul-betul dewasa, jadi nggak boleh lagi ibadah, nggak boleh lagi Islam, nggak boleh sholat, semuanya nggak boleh, betul-betul dilarang total lah sama beliau. Maka waktu itu, tetapi saya nggak kapok Mas, walaupun dipukul, saya tetap ke masjid, kemudian gabung remaja masjid, aktif buat kegiatan. Ternyata kawan-kawan dia tuh cerita sama dia, Cailekia, Yong yo, anakmu hebat yo, Elkom waki podium, bisa ceramah di podium kan gitu kan, kasih sambutan, ada acara gitu. Kawannya ngadu ke dia tuh kan itu kan, maksudnya digibai lah saya kan, cerita sama papa. Panas dia, ini kan aib keluarga, kami di sidang.
Di sidang ada kakak, ada adik, ada pak, ada mama, ada saya kan. Papa bilang gini, Bu Cumi, lulang ima ni kuana, tapi lulang kalewai kia tenang. Gak apa-apa, mama kalian ini dia tetap beragama Buddha, Islam, tetapi kalian anak papa itu harus Buddha, kata papa. Lu Tian, khusus kau Tian bilangin saya, papa hati lu sering ke masjid, papa sering nampak kau ke masjid, macai besok kalau papa hati lu sholat, kalau papa nampak kau sholat, wah pak sih lu kubunuh kau, kata papa. Papa ini modelnya, beliau ini bengis mas, jadi kalau marah tuh main cambuk pakai tali pinggang tuh bukan tali pinggang tapi kepala besinya. Ini kursi kita nih yang gagangnya 4 nih, kalau dipukul tuh udah tinggal 3 tuh dihajar dia, jadi galak lah, beliau betul-betul sadis kan kalau mukul. Mama tuh pernah dia lempar pakai parang, kena ke lutut tuh sekitar belasan jahitan di depan kami, dilempar parang tuh. Jadi sadis lah. Jadi ketika dia ancam gitu ya saya nggak jawab, iya saya nggak mau sholat, saya diem aja, nggak berani mengiyakan, nggak berani juga menolak kan itu kan. Karena memang motivasi itu udah ainad dina indallahil Islam kan itu. Jadi Islam lah yang hanya diterima Allah. Nah kemudian mas puncaknya waktu mau tamat SMA, papa janjikan kau mau kuliah kemanapun itu terserah, tapi kau jangan Islam ya, nggak boleh sholat ya. Saya nggak jawab, saya diam aja. Waktu itu udah tamat SMA, habis ujian nasional, saya sholat Jumat, pada sholat Jumat, saya lihat handphone, kok ada kurang lebih 47 panggilan nggak terjawab dari papa. Jadi saya bergegas lah mau pulang ke rumah. Itu kejadian ini di Masjid Jami Pekan Tanjung Merawa, dekat Tugu Kota tuh kan. Saya habis sholat, saya keluar gerbang, saya hadap kanan, rupanya papa udah nunggu di depan gang tuh. Depan masjid. Jadi dia udah curiga ke masjid. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un nih, game over nih ini kan. Jadi dia bawa kereta kan, naik kau ke atas kereta, panggilnya dari depan masjid sampai ke rumah tuh diceramai lah. Maksudnya dimaki-makian, sampai ke rumah dipukuli, dam berdarah. Saya bangkit, saya keluar depan rumah, saya teriak-teriak. Saya bilang, "Pa, Pak, aku buat salah apa? Mai pun yang yuk pak, pun 4 pak. Jangankan pakai narkoba, merokok pun aku nggak pernah pak. Wai suhami, salahku apa pak? Pak 4 hauke langi lui. Pak aku nggak pernah ambil uang orang. Pak 4 hauke langi mikia. Pak aku nggak pernah mencuri, nggak pernah merampok. Pak 4 pak langi kia. Pak aku nggak pernah pukul anak orang. Saya bilang, wai suami, salahku apa pak? Karena mas, alhamdulillah sejak SMP, SMA saya termasuk berprestasi lah di sekolah kan, ranking 3 besar. Ikut aktif di pramuka, memang ya alhamdulillah kalau kata orang tua teladan lah. Jadi memang nggak pernah buat masalah-masalah kayak gitu. Makanya saya berani bilang gitu, woi suami pak, salahku apa? Jadi ini kerumun ini sama tetangga yang Cina-Cina semua tuh kan, kerumuni kami. Jadi papa bilang, lu pusu kok nggak masalah, hanya lu sholat, hanya saja kau sholat mas. Jadi karena sholat tuh saya kena pukul. Sementara hari ini kan anak-anak kaum muslimin tuh umur 10 tahun kata Nabi, kalau nggak mau sholat pukul. Ini gara-gara sholat kena pukul? Kena pukul. Itu balik mas. Jadi betul-betul diancam mas. Sampai saya kabur dari rumah 6 bulan mas. Saya tinggal di masjid 40 hari. Udah kayak teman-teman kita kan, tinggal di rumah satu ke rumah yang lain. 1 bulan, 15 hari. Ada yang diusir karena dapat kabar papa lagi nyari keberadaan saya, nggak mau cekcok sama papa, jadi saya diusir kan gitu kan. Dan lain sebagainya lah mas. Jadi itu udah saya lakukan. Jadi betul-betul dilarang. Sampai kemudian saya lost kontak sama papa selama kurang lebih 3 tahun. Saya ngurus kuliah sendiri. Tinggal pun sendiri, nggak sama keluarga. Dan setelah itu papa panggil saya, pengen jumpa lagi. Udah saya jumpa, saya bilang, "Pak, kalau papa mau kita jumpa lagi, saya nggak mau sholat saya dilarang, saya nggak boleh berislam." "Ya udah cincai terus terserahmu," dia bilang. Sampai kemudian dia terus melihat ini anak kayaknya keislamannya nggak bisa dihalang-halangi lagi mas. Jadi udahlah, karena Islamnya nggak bisa dihalang-halangi lagi, terakhir dia yang awalnya menghalangi dia jadi mendukung keislaman saya, bahkan mendukung dakwah saya mas. Jadi sampai saya ngambil kuliah ya mas, ngambil S2 di Malaysia di kampus Islam, jurusan keislaman itu beliau yang biayai semua. Masya Allah. Sampai kemudian 5 tahun lalu mendirikan komunitas Berani Hijrah. Sejak 3 tahun lalu beliau jadi donatur tetap tuh di komunitas kami. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Kemarin tuh yang terbaru buat tabligh akbar konser langit sama Ustadz Hanan Ataki, Pak Wakil Gubernur datang. Itu beliau hadir mas di panggung utama kan itu kan. Pengen melihat lah, terharu lah. Jadi tinggal nunggu Islamnya aja beliau. Karena Abu Thalib beliau.
Masya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra." Artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Semoga kisah Bang Andi ini bisa menambah keyakinan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.